Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nah, Nah, kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Afuwu yang Maha Pemaaf. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afuwu di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan 5 kali. Di antaranya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Dia Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ia juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 149. Kata berfirman, "Intubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira." Jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kalian memaafkan dari kesalahan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Ya. Berkata Khalil bin Ahmad dalam Istiqaqu Asma'illah, beliau mengatakan, kullu man istahaqqa uqubata fa taraktahu wa lam tu'aqibhu 'alaiha faqad afawta anhu afwan. Secara bahasa ya, bahwa afu ya, pemaafan itu setiap orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, maka kemudian engkau meninggalkannya, ya. Kau meninggalkannya dan engkau tidak menghukumnya atas kesalahannya tersebut, sungguh engkau telah memaafkan dia, ya. Jadi namanya pemaafan itu dia ditinggalkan kemudian tidak dihukum, ya, orang yang bersalah tadi, itu namanya pemaaf. Sementara Ar-Raghib di dalam Mufradat mengatakan, al-afu adalah huwa tajafi an dzanbi, itu memaafkan dosa, kesalahan. Ya, secara bahasa seperti itu. Sementara ya, di dalam lisanul Arab dikatakan al-afu itu adalah fa'ul, wajan fa'ul dari afwi, wa huwa tajawuz anni dzanbi wa tarkul iqab alaihi. Makna afu itu memaafkan, itu tajawuz anni dzanbi, memaafkan dosa, wa tarkul iqab alaihi, dan tidak menghukumnya, memaafkan dosa dan tidak menghukumnya. Itu secara bahasa. Adapun pada makna, pada hak Allah Ta'ala, berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala,
ketika menafsirkan Allah Ta'ala, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah dia maha pemaaf lagi maha pengampun. Innallaha lam yazal afuwan an dzunubi ibadihi wa tarakahu uqubah ala katsirin minha ma lam yusyriku bihi. Sesungguhnya Allah senantiasa maha pemaaf atas dosa-dosa hambanya, dan dia meninggalkan tidak menghukumnya atas kebanyakan dari dosanya selama dia tidak berbuat syirik. Ya. Kalau berkata Al-Khattabi rahimahullah, al-afu wazannya adalah fa'ul dari afwi, dan ini bentuk sigoh mubalaghah. Wal afu maknanya adalah as-safhu anid dunubi wa tarku mujazatil musii. Kata Al-Khattabi, al-afu pemaafan yaitu as-safhu anid dunub, ya, sama maknanya memaafkan dosa-dosa, itu pemaafan, dan tidak membalas orang yang berbuat salah, tidak menghukum, memaafkan dan tidak menghukumi. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim ta'ala dalam nuniyahnya, wa huwal afu fa afuhu wasi'al wara laulahu gharal ardu bisukani. Kata Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, dia adalah al-afu, dia yang maha pemaaf. Maka pemaafannya itu meliputi seluruh makhluk. Seandainya tidak ada pemaafannya, gharal ardu bisukani, tentu bumi ini akan tenggelam disebabkan penghuninya. Karena dosa-dosa penghuni, maka bumi ini akan amblas. Tapi Allah adalah yang maha pemaaf. Ya. Berkata Al-Kharras rahimahullah di dalam mensyarah bait syair ini, kata beliau, laula kamalu afwihi wa sa'atu hilmihi la gharatil ardu bi ahliha li kasrati ma yatara ma yartakibu minal ma'asi ala dhahriha. Kata Syekh Khalil Harras rahimahullah ketika mensyarahkan bait ini, kata dia, seandainya tidak ada kesempurnaan ampunannya dan luasnya kesabaran dan kehati-hatian Allah Ta'ala, tentulah bumi ini akan tenggelam disebabkan penghuninya karena banyaknya yang melakukan maksiat di atas permukaan buminya. Kemudian berkata juga Syekh Asadi rahimahullah di dalam menjelaskan bait ya, yang sebelumnya tadi dalam nuniyah Ibnu Qayyim, kata beliau, amal afu fa huwa alladhi lahul afu syamilu alladhi wasi'a ma yasdu min ibadihi min adh-dhunub wa la siyama idza atau bima yajibul bima yujibul afwa anhum min al-istighfari wa taubati wal imani wal a'mali sholihati wa huwa subhanahu yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa huwa afuwun yuhibbul afwa. Ya. Kata Syekh Asadi, adapun afu ya, yang maha pemaaf, dialah yang hanya miliknya pemaafan yang meliputi ya, pemaafan yang meliputi seluruh makhluknya. Yang pemaafannya itu meliputi ya, semua yang bersumber dari hambanya berupa dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa hambanya, pemaafannya jauh lebih luas. Terutama jika ya, hamba-hamba tadi itu dia mendatangkan perkara yang ya, menyebabkan datangnya ampunan Allah Ta'ala atas mereka. Berupa apa? Istighfar.
Istighfar ini di antara perkara yang mendatangkan pemaafan dari Allah Ta'ala. Dan al-afu, ya, kata para ulama itu maknanya mahwu, menghapus. Kalau gufron, ampunan, ya, atau maghfirah, ya, itu maknanya adalah asitru, menutupi. Makanya kata para ulama, ya, meskipun ini ada beda pendapat, ada yang mengatakan al-afu lebih dalam, ada yang mengatakan al-maghfirah lebih dalam. Di antara ulama yang mengatakan al-afu ini lebih dalam maknanya dari al-maghfirah atau minal ghufran, karena al-afu itu adalah al-mahwu, penghapusan. Maka dihapus dari catatannya seolah-olah dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Adapun maghfirah yaitu Allah tutupi aibnya ketika di dunia. Makanya maghfirah itu dari mikfarah. Mikfarah itu helm. Kalau kita perang pakai helm untuk melindungi ya dari akibat buruk dari dosa tersebut. Allah tutupi, Allah tidak sebarkan aib kita di hadapan makhluk, dan Allah lindungi kita dari sebab dari akibat buruk dari dosa tersebut. Setiap dosa itu memiliki akibat buruk. Allah tutupi, tidak dibongkar aibnya, dan Allah lindungi dari akibat buruknya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau al-mahwu ini lebih dalam lagi. Tapi kalau maghfirah tadi catatannya tetap ada dan nanti akan ditanya meskipun setelah itu kemudian Allah ampuni. Tapi kalau al-mahwu seolah itu tak pernah terjadi. Ya. Menunjukkan al-mahwu itu lebih dalam makna dari maghfirah. Dan meskipun saya bisa lebih menguatkan maghfirah lebih dalam. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ya, maka ampunan di antara perkara yang mendatangkan ampunan Allah Ta'ala di antara apa? Ya, istighfar. Kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubat. Di antara perkara yang mendatangkan pemaafan dari Allah Ta'ala, juga keimanan, ya, kemudian amalan soleh. Fahuwa subhanahu yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, dia menerima taubat dari hamba-hambanya dan dia memaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Wa huwal afu yuhibbul afwa, dan dia yang Maha Pemaaf dan dia mencintai pemaafan. Wa yuhibbu min ibadihi an yas'au fi tahsilil asbabil lati yunaluna biha afwahu. Dan dia suka, ya, kepada hamba-hambanya, dia suka, kalau mencintai hambanya itu berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut mereka mendapatkan pemaafan dari Allah Ta'ala. Min sa'i fi mardatihi wal ihsani ila khalqihi. Ya, di antara sebab-sebabnya selain yang tadi yaitu berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, ya, berbuat baik kepada makhluknya, ya. Wa min kamali afwihi annahu mahma asrafal abdu an nafsihi thumma taba ilaihi wa raja'a ghafara lahu jami'a jurmihi. Di antara kesempurnaan pemaafan Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya meskipun seorang hamba itu melampaui batas atas dirinya, ya, melampaui batas artinya ketika perintah dia tidak jalankan, ketika larangan justru malah dia langgar, itu asraf, ya, melampaui batas. Kemudian dia bertobat kepadanya dan dia kembali, maka Allah ampuni dia seluruh kesalahannya, seluruh dosanya, ya. Dan ini kita sulit dapatkan dari makhluk. Adapun makhluk, ya, jangankan perkara besar, perkara kecil saja sulit untuk memaafkan, apalagi perkara yang besar. Tapi kita punya Rabb yang Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala.
Jangan pernah berputus asa dari pengampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini membuat kita tumanina. Karena setan itu kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, maka dia akan membuat kita putus asa. Dosamu terlalu besar, kamu itu sudah memalukan, kamu tidak akan pernah lagi dipercaya, dan seterusnya membuat kita itu down. Ingatlah kita punya Rabb yang Maha Pemaaf, sebesar apapun kesalahan kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya kalau dia bertobat. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah makna dari nama Allah Al-Afuwu, yang Maha Pemaaf, yang pemaafannya itu meliputi semua perkara yang bersumber dari hambanya berupa dosa-dosa. Kalau sehebat apapun dosa manusia, pemaafan Allah jauh lebih luas dari itu semua. Yang pernah berputus asa dari ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengenal nama Allah Al-Afuwu, ya, ketika berbuat dosa maka setan akan membuat dia putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Seringkali mereka bunuh diri. Ya. Nah, kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Afuwu? Ya. Dan ini kita kembali kepada buah-buah dari nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Ini sama ya maknanya. Buahnya adalah yang pertama, mahabbatullah azza wa jalla, mencintai Allah azza wa jalla. Hamduhu wa syukruhu ala rahmatihi li ibadihi wa ghufranihi li dhunubihi. Membuahkan cinta kepada Allah Ta'ala. Betapa Allah Ta'ala menampakkan kasih sayangnya, menampakkan cintanya kepada kita. Dosa sebesar apapun, kalau kita minta ampun, kalau kita bertobat, Allah ampuni. Bahkan yang lebih dalam itu Allah maafkan. Ya. Dan ini akan membuahkan pada diri seorang hamba senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmatnya dan ampunannya terhadap dosa-dosa mereka. Dan asar ini, buah ini akan membuahkan di dalam hati seorang yang beriman, yaitu menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala sekuat tenaga. Ya. Di antara ini rasa malu kepada Allah Ta'ala. Pernah kita bahas ketika siapa pembahasan nama Allah Rahman, Yazid bin Al-Aswad, Aswad bin Yazid, kalau salah ya, Yazid bin Aswad ya, Yazid bin Aswad. Dia seorang tabi'in yang belajar kepada para sahabat. Dan dia adalah muridnya Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Ketika sakaratul maut maka dia menangis. Ketika ditanya kenapa yang membuat engkau menangis, kata dia, ya, meskipun aku diberikan ampunan, maka ada perkara yang membuat aku itu gelisah, yaitu rasa malu atas apa yang aku lakukan, ya, dosa-dosa yang aku lakukan. Seandainya seseorang itu memiliki satu dosa dengan saudaranya, ya, dosa yang sedikit, kemudian saudaranya tersebut memaafkannya, maka dia akan senantiasa merasa malu kepada orang itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa kita teramat banyak. Ya.
maka ini buahnya. Kita akan berusaha menjaga diri dari maksiat kepada Allah Ta'ala sekuat kemampuan kita. Fa idza zalatil qadam wa waqa'a al-mu'min fi dhanbi fa innahu yatadhakkar ismahu subhanahu al-ghafur al-ghaffar al-'afwa fa yusri ar-raja'u fi qalbihi wa yaqta'u tariqu 'ala al-ya'si min rahmatillahi ta'ala wa yuhsinu dhann bi rabbihi alladhi yaghfiru dhunuba jami'an. Dan jika tergelincir kakinya, artinya dia terjatuh dalam dosa, dan seorang mukmin terjatuh dalam dosa, maka sungguhnya kemudian dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, yang Maha Pemaaf, maka akan masuk ke dalam dirinya, ke dalam hatinya roja, harapan. Ketika dia terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka akan masuk dalam hatinya berupa apa? Harapan. Dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Dan ini akan memutuskan jalan dari berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan ini akan membuat dia husnudzon, berbaik sangka kepada Rabb-nya yang Maha mengampuni dosa seluruhnya. Tapi bukan berarti dia terus di dalam maksiat, itu tidak. Ketika dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka kemudian dia cepat bertobat. Kemudian ketika itulah dia berharap. Tapi kalau dia terus dalam maksiat, bukan roja di situ tempatnya, tapi khauf. Ya, kalau dia terus dalam maksiat kemudian dia di sana ada roja, itu salah menempatkan. Harusnya ketika berbuat maksiat itu khauf, takut kepada Allah, yang membuat dia kembali kepada Allah. Baru setelah kembali kepada Allah, roja dia bahwa Allah itu Maha Pengampun, maaf sebesar apapun dosa kita. Sehingga kita orang yang berharap, bukan orang yang tertipu. Akan baiklah berdosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu memagrur, tertipu itu. Ya. Kemudian buah yang kedua, fatuba birroja wal maghfirah li syaridina anillahi ta'ala wal musyrifina ala anfusihim bi adha'ibil dhunub kama qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Buah yang kedua, keimanan terhadap nama Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf. Ini akan membukakan pintu harapan dan pintu ampunan bagi orang-orang yang syaridina anillah, orang-orang yang kabur dari Allah Ta'ala, yang pergi menjauh Allah Ta'ala, seolah dia gak butuh kepada Allah Ta'ala, karena dia merasa puas dengan kelezatan dunia, gak butuh dengan pahala dari Allah Ta'ala, gak butuh kepada Allah. Lari dia menjauhi Allah Ta'ala sampai di satu titik di mana ketika dia menghadapi suatu masalah yang dia tidak bisa menghadapinya, barulah dia tahu kalau dia itu butuh kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang kemudian setelah kena penyakit baru tobat, atau mungkin dia sudah beberapa kali celaka tapi nggak tobat-tobat. Tapi ketika musibah itu menimpa orang yang dicintainya, menimpa anaknya misalkan, ini justru membuat dia kemudian kembali. Barulah dia sadar kalau dia butuh kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang lari dari Allah Ta'ala dan orang-orang melampaui batas atas diri mereka dengan dosa-dosa yang besar, maka seberapapun dosa kita, seberapapun kesalahan kita, maka dengan mengenal nama Allah Al-Afu ini akan membuka pintu harapan, kan ampunan. Allah berfirman,
sama dengan yang tadi, katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian buah yang ketiga, al-iktsaru minal amali sholihat wal hasanat li'annaha min asbabil husul ala maghfiratillahi ta'ala lisayyiati salifah. Qala Allah azza wa jalla wa aqimis shalah tarafay nahar wa zulfa min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Juga terjemahan fa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Buah yang ketiga, ya, pengenalan keimanan terhadap nama Allah Al-Afu, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Ini akan mendorong kita untuk banyak beramal soleh dan banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat hasanat. Karena semua itu di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan, akan menghasilkan ampunan dari Allah Ta'ala, ya, atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Amal soleh, kebaikan-kebaikan ini di antara sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan. Juga dalam surat Toha ayat 82 Allah berfirman, wa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Tsumma ihtada, kemudian dia mengambil petunjuk. Ya, Allah Maha Pengampun kepada siapa? Ada syarat-syaratnya di sini. Ketika hamba tersebut bertobat, beriman, beramal soleh. Ya. Juga di antara sebab yang lain, di antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, as-salatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, dari salat ke salat, Jum'ah ke Jumu'ah, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Juga hadis diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan Syalbani, Rasul bersabda, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajha, ya, illa nadahum minas sama' ayya qaum an qumu maghfurun lakum qad budilat hasanatukum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Rawahu Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Rasul bersabda, tidaklah satu kaum mereka berkumpul berzikir kepada Allah, mengingat Allah Ta'ala, dan di antaranya itu duduk di majelis ilmu. Yang di antara sebab datangkan ampunan Allah Ta'ala. Tidaklah mereka menginginkan dengan hal tersebut kecuali wajah Allah, mengikhlaskan niatnya ke Allah. Kecuali akan ada yang menyeru kepada mereka dari langit. Ya. Mengatakan qumu, ya, berdiri, mereka itu berdiri dalam keadaan maghfurun, diampuni. Ketika mereka bangkit selesai itu akan dalam keadaan diampuni. Maghfurun lakum, kalian itu dalam keadaan diampuni. Sungguh telah digantikan kesalahan kalian dengan kebaikan.
Dan banyak lagi orang yang duduk di majelis ilmu diampunkan oleh seluruh makhluk, sampai ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun karena ridho dengan apa yang mereka tuntut. Karena kalau ilmu itu tersebar, maka akan tercipta keadilan dan mereka akan merasakannya. Kita tidak akan mendolimi mereka. Ya, malaikat ya mau membentangkan sayapnya, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Ini lalu kita banyak dosa dan kesalahan, maka bukan dengan itu membuat kita berleha-leha kemudian malas-malasan untuk beramal soleh. Tidak, banyak beramal soleh, lebih banyak amal soleh. Berapa banyak orang yang sudah kita sakiti, mungkin dia akan menuntut kita, dari mana untuk mau membayar, kecuali dengan banyak amal soleh. Ya, terlalu banyak orang sudah kita sakiti. Ya, maka ini harusnya mendorong kita untuk banyak beramal soleh, bersungguh-sungguh. Ya sudahlah, masa main-main itu sudah lewat. Sekarang masanya serius. Ya, untuk mendapatkan pemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang keempat, inna kaunahu subhanahu ghafurun wa ghaffarun wa afuwan lidzunubi la ya'ni an yasrifa al-muslim fil khataya wa dzunub wa yatajarra ala ma'siyatillahi ta'ala bihujjatin anallaha ghafurur rahimun li'anna al-maghfirah la yakunu illa bi syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Yang keempat, keberadaan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf terhadap dosa-dosa. Ini tidak dimaksudkan dengannya, ya, tidak dipahami bahwasanya seorang muslim itu boleh untuk bermudah-mudah dalam dosa dan kesalahan. Bahkan jangan dipahami kalau dia itu boleh untuk durhaka ya, dengan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan hujah bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bukan itu maksudnya. Ya, karena namanya ampunan Allah Ta'ala itu ada syarat-syaratnya, ada penghalang. Ya kalau dia terus menerus di dalam dosa dan dia menganggap remeh dosa tersebut, tidak takut dengan Allah Ta'ala, ya bagaimana akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Justru dia akan mendapatkan murka, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dosa kecil ketika dibarengi dengan menganggap kecil. Itu kok menjadi besar. Jangan lihat maksiat kecil atau besarnya maksiat yang kita lakukan, tapi lihatlah keagungan zat yang kita maksiati. Allah Ta'ala berfirman, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafur. Ini berbicara kapan? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Isra ayat 25. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini Allah tunjukkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tapi kemudian ya banyak juga yang tidak bisa melakukannya, termasuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Maka Allah sampaikan, wa in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian itu menjadi orang soleh, maka sungguhnya Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Maka solusi bagi orang yang dulunya itu menyesal pernah durhaka kepada orang tua, solusinya apa? Jadi orang soleh. Jadilah orang soleh. Semoga dengan kesolehan tersebut, ya, orang tuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kesolehannya tersebut. Ya. Karena sudah meninggal, ya kita nggak bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita secara fisik. Tapi bagaimana caranya? Jadi anak yang
soleh, melaksanakan semua nasihat-nasihatnya, menjalankan semua yang menjadi apa yang diajarkan kepada kita, dan dia mendapatkan banyak kebaikan, banyak mendoakan dia. Dan kita itu hasil kasar dari kedua orang tua. Maka dari ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, alaisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Jangankan seperti itu. Hatta ya, doa kaum muslimin itu sampai kepada mayit. Ya, doa kaum muslimin itu sampai kepada mayit. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup pokoknya sudah meninggal sampai ini. Apalagi kita ya, hasil kasabnya. Rasulullah bersabda, atyabu ma'akal rajul min kasbi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang hasil jerih payahnya. Wa waladuhu min kasbi, dan anaknya itu adalah hasil jerih payahnya. Orang itu kita sudah meninggal, tapi kita ya, di antara aset mereka. Ya, berapa banyak ada yang orang yang dinaikkan derajatnya di surga. Kenapa? Bistighfari waladika, disebabkan istighfarnya anakmu. Untuk orang diberikan mahkota yang lebih baik dari dunia beserta isi. Dari mana? Ternyata bacaan Al-Quran anakmu. Maka bagi orang-orang yang menyesal dia pernah durhaka kepada orang tuanya, orang tua yang sudah meninggal, di antara caranya apa? Jadilah anak yang soleh. Di daging kita, tulang kita, di tubuh kita ada apa? Saham mereka. Kita itu hasil kesabnya. Ya, jadi ya tobat itu ada syarat-syarat. Ya, ampunan itu ada syarat-syarat. Juga terfirman dalam surat An-Naml ayat 11, illa man zalama thumma badala husna ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang yang zalim kemudian dia mengganti kedoliman itu dengan husna, dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Ba'da su'in, setelah keburukan, fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan tertipu ya. Meskipun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tapi di sana ada syarat-syaratnya. Kita memohon ampunannya, kita tidak terus-menerus di dalam maksiat tersebut, kita berazam untuk meninggalkannya. Ya. Beramal soleh, di antara amal soleh yaitu taubat. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39-50, Allah memberikan gambaran dua sisi, jangan tertipu dengan satu sisi. Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beri kabar kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku hanya akulah al-ghafurur rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu sisi ini roja ya. Sisi yang lain, inna adzabi huwal adzabul alim, tapi kabarkan juga kepada hambaku sesungguhnya azabku adalah azab yang teramat pedih. Jangan tertipu ya, kembali terus maksiat, ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan, itu salah menempatkan dia. Salah menempatkan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, fal alim yad'u raja mawadi'ahu wal jahil al mughzar yad'uhu fi ghairi mawadi'ihi. Orang yang berilmu dia akan menempatkan roja di tempatnya, sementara orang yang jahil dan tertipu dia akan meletakkan roja itu tidak pada tempatnya. Kalau berbuat maksiat itu bukan roja, harusnya di sana apa? Khauf. Kalau antum bertobat, antum beramal soleh, maka di sanalah roja. Makanya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah tidak sebutkan orang-orang zalim, orang-orang fasik yang mengharapkan rahmat Allah, tidak.
Tapi orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka yang pantas untuk roja. Mereka ahlur roja. Kemudian yang kelima, yaitu soal Allah Azza wa Jalla bihadzal ismil karim, meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertawassul dengan nama Allah yang mulia ini. Meminta apa? Maghfiratan dzunub, ampunan dosa-dosa, wa wiqayata syarriha, dan meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan dari keburukan, dampak buruk dari dosa tersebut, ya, baik berupa hukuman di dunia maupun di akhirat, maupun berupa aib. Kita minta semuanya ditutupi, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga diantaranya dampak buruknya apa? Terhalangi dari hidayah. Itu diantara pengaruh dari dosa. Diantaranya juga apa? Terhindar dari kotorannya hati. Karena kalau setiap kali seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di hati. Noda hitam. Semakin banyak dosanya, maka nodanya semakin menutupi hatinya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana hak mana batin. Hatinya tidak sensitif. Ketika dia melakukan dosa dan sebagainya itu, dia tidak melihat ada yang salah pada hatinya, nggak kelihatan. Dan ini bahaya, menjadikan dia buta terhadap kebenaran. Makanya innallaha la yahdil qaumal zalimin, innallaha la yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang kafir. Hatinya sudah tertutup dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau dia bertobat, maka sakulat akan menjadi apa? Bening lagi hatinya, bening lagi hati, bercahaya. Maka setelah kita mohon ampun itu, kita minta perlindungan dari semua dampak-dampak buruk tersebut. Ya, ketika kita minta kepada Allah ampunan, yaitu kita hadirkan tadi berupa penutupan dari aib-aib, dari pengaruh buruknya. Juga diantaranya apa? Tertutupnya hati oleh noda-noda dosa, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Keras hatinya, gak suka menerima nasihat, ya, hati yang tidak sensitif. Ketika baca Al-Quran pun sulit untuk menangis. Kenapa? Dosa-dosa yang menutupi hati. Ya. Nah, li'anna subhanahu wa ta'ala alladhi yamliku al-ghufrana dzunub. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang memiliki ampunan terhadap dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Tidak seperti di agama yang lain, ya. Ada yang menjadi wakil Allah untuk mengampuni dosa. Di antaranya di mana? Nasrani, ya. Kalau berbuat dosa itu datang ke bilik pengakuan dosa. Nanti disebutkan, kemudian dia mewakili Tuhan untuk mengampuni. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, ya. Wala yamliku ahadun siwah, la yamliku dzalika ahadun siwah. Tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk mengampuni dosa kecuali dia. Berapa banyak hadis yang menyebutkan akan keutamaan istighfar, ya. Berapa banyak doa-doa nabawiyah yang di dalamnya terkandung istighfar. Di antara perkara yang paling masyhur, doa yang paling masyhur yaitu Sayyidul Istighfar, karena di dalamnya ada pengakuan atas rahmat Allah Ta'ala atas dosa, dan juga pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam pengampunan dosa. Abu laka binikmatika alayya, aku akui semua nikmat-nikmatmu kepadaku. Wah, kita mengakui semua nikmatnya yang harusnya itu mensyukurinya, tapi karena kelemahanku, Abu laka bidambi, aku akui semua dosa
dosaku, semua kekuranganku untuk bersyukur kepadamu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, ini kita mengetahuikan Allah dalam ampunan. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, wahai Rabb. Maka ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Luar biasa ini. Ya. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq ya pernah meminta satu doa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa untuknya, dan ini seringkali beliau baca ketika tasyahud akhir ya, sebelum salam. Di antara doanya, mungkin di antara antum sudah ada yang hafal hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari wa Muslim. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini siapa yang diajarkan doa ini? Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kita lebih layak untuk berdoa dengan ini. Allahumma dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asal aku menghafalkan ini untuk meminta ampunan setiap saat, ya minimal ini di setiap kali sholat. Gimana? Allahumma ighfir li dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi dengan kezaliman yang banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini antum mentauhidkan Allah Taala dalam ampunan. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini ada di dalam hati antum kefakiran yang sangat. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, wahai Rabb. Betul-betul memelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu, ampunan yang luas. Di antaranya al-mahwu, al-afu, hapus, sehingga kita tidak ditanya lagi di sana tentang dosa tersebut, seolah itu tidak pernah terjadi. Warhamni, maka rahmatilah, sayangilah aku. Ya, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini antum dengan penuh penghayatan ketika berdoa. Ya. Kemudian yang terakhir yang terakhir yaitu mujahadatun nafsi ala takhalluq bi khuluqi safhi anin nas. Ya. Wa sitri akhta'ihim wa auratihim wa wal ihtida bi hadil Qur'anil Karim alladhi ya'muru bil afwi 'anil nasi wa muqabalati sayyi'ati bil hasanah. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mujahadatun nafs, mengekang jiwa, berusaha mengekang jiwa, mengendalikan jiwa untuk berakhlak dengan akhlak pemaafan. Kenapa? Karena susah memaafkan itu. Musibah yang datang kepada manusia itu ada dua macam. Ada musibah yang langsung Allah turunkan tanpa perantaraan hambanya, seperti misalkan banjir, bencana alam. Itu orang lebih mudah untuk menerimanya, lebih mudah untuk sabar. Tapi jenis yang kedua, musibah yang Allah turunkan melalui hambanya yang lain. Ini biasanya sulit untuk bisa sabar, sulit untuk bisa
apalagi untuk memaafkan. Kenapa? Ada yang bisa dijadikan kambing hitam. Kalau banjir, bencana alam, apa yang bisa disalahkan? Ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabar dengan. Tetapi kalau teman kita ternyata kemudian berbuat culas kepada kita, dia kemudian menipu kita, misalkan ada tetangga yang menyakiti kita, ada yang mengatai kita dengan kata-kata yang membuat sakit hati kita, ini biasanya sulit untuk bisa sabar. Padahal dua-duanya dari mana asalnya? Allah. Makanya di sini kata-kata Syekh, mujahadatun nafs, mengekang jiwa, melatih jiwa untuk berakhlak dengan akhlak pemaafan. Gak semua orang bisa untuk memaafkan. Berat ini. Berat. Apalagi orang yang kita bisa untuk membalasnya. Waduh, sulit untuk bisa memaafkan. Ya, juga menutupi kesalahan dan aurat, ya. Aurat mereka, aib-aib mereka. Makanya orang mukmin itu dia akan senantiasa menutupi aib-aib saudaranya. Adapun orang fajir dia biasa untuk membongkar aib saudaranya. Kalau ada orang yang selalu berkata si fulan dan si alan membuka aib saudaranya, itu dia orang fajir. Orang fajir nggak beriman dia. Kalau dia orang beriman, semakin kuat keimanan, dia akan bersungguh-sungguh untuk menutupi aib saudaranya. Ya, karena dia takut kalau dia membuka aib saudaranya, Allah yang akan membongkar aibnya. Allah akan cari-cari aibnya sampai aib yang ada di rumahnya Allah akan bongkar. Ya, al-jazau min jinsil amal. Ya, dan dia akan mencari, ya, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran, di mana Al-Quran itu memerintahkan untuk memaafkan manusia dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini petunjuk Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas. Inilah orang-orang beriman, yaitu senantiasa memaafkan manusia. Juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 96, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Termasuk dalam surat Shafat, ya, masalah la yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, maka orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, maka tiba-tiba dia seolah menjadi teman yang sangat dekat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang mendapatkan anugerah seperti kecuali orang-orang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'alim. Tidak ada yang mendapatkan anugerah seperti kecuali orang yang memang Allah takdirkan dia memiliki bagian yang besar dari pahala kesabaran, dari pahala pemaafan. Ya. Juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Afu. Menolong kita untuk memiliki akhlak pemaafan. Innallaha afuwwun yuhibbul afwa. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun mencintai pemaafan, mencintai orang yang ahlal afwi, mencintai orang yang banyak memaafkan manusia. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang
ahlul afwi, orang yang mudah memaafkan. Ya, dan untuk apa kita membalas? Apa kita membalas? Ya, makanya boleh kita marah. Ada marah-marah yang terpuji, ada marah-marah yang tercela. Marah itu tabiat, nggak bisa kita menghilangkan marah. Adapun Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, bukan berarti nggak boleh marah sama sekali, bukan. Tapi jangan sampai marah yang tercela. Marah yang terpuji ini justru dianjurkan. Marah membela agama Allah, marah untuk melindungi, ya, waktu membela kehormatan saudaranya, ini perkara yang dipuji. Maka Rasulullah SAW menasihat kepada sahabat, la taghdab, itu bukan berarti tidak boleh marah sama sekali, tapi jangan marah yang tercela. Oleh Nabi SAW itu Nabi saya sampaikan. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Alhamdulillah, semoga Ustaz bisa mengamalkan tauhid dan rahmat kasih sayang para ustaz dan seluruh kita kaum muslimin. Amin. Ada pertanyaan, misal ketika seseorang hatinya sudah terlanjur kotor, apakah ketika seseorang ini taubat dengan taubat dan nasuha, apakah dengan istilahnya sekali taubat itu Allah bersihkan seutuhnya, atau memang seiring berjalannya waktu orang itu terus bertobat, terus dibersihkan sedikit demi sedikit kotoran itu, seperti apa sih istrinya? Ya, hadisnya itu menyebutkan maka dia kembali lagi bening, ya. Nah, dia sebutkan ini. Satu saudara. Ya, hadisnya ini diriwayatkan yang cari yang komplit, ya. Cukup panjang hadisnya. Ya, ini dari Abu Hurairah. Sini dari Abu Hurairah. Ya, di sini di Sahih. Ya. Rasulullah bersabda, "Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu, fa in zadat فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون." Seorang mukmin itu jika dia berbuat dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Tapi jika dia bertobat dan dia
meninggalkan perbuatan tersebut dan dia memohon ampun, sukila qalbu, maka hati pun menjadi bening kembali. Ya. Fa in zada, tapi jika kalau bertambah ya kotorannya, dosanya, zadat, maka kotoran titik noda itu pun semakin bertambah. Dan itulah ron, dinamakan dengan ron ya, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah ini. Kala barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Tidak seperti itu ya. Kan tapi yang ron ya, noda hitam dalam hatinya itulah rona itu noda hitam di hatinya disebabkan apa yang mereka usahakan. Ya, ketika mereka tidak mengimani Al-Quran ya, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita dongeng orang-orang yang terdahulu. Tidak menghalangi mereka untuk mengimaninya karena ya, kotoran ya menutupi hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, dosa-dosa dan kekufuran mereka. Itu ya. Dan banyak ya dalil yang lain seperti at-taib bila dzanbi kama la dzanbalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Kalau syaratnya terpenuhi. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Ciri-cirinya ya, memang kita tidak bisa memastikan bahwa dosa kita itu telah diampuni karena ini perkara yang gaib. Hanya saja di antara ciri-cirinya yaitu bahwa Allah mudahkan baginya beramal soleh. Yang Salman Basri mengatakan sebuah kaidah, min jazaa'il hasanati al hasanatu ba'daha, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Dan di antara bentuk hasanah adalah tobat. Jadi balasan diterima tobatnya itu Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Allah berikan taufik dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Berubah dia dari yang tadinya pelaku kesyirikan menjadi muwahhid, dari yang tadinya pelaku kemaksiatan menjadi orang yang taat. Nah, itu tanda-tanda bahwa Allah itu mengampuni dosanya. Yang tadinya seringkali berbuat sewenang-wenang menjadi orang yang adil. Nah, itu diantara tanda diampuni dosa-dosanya. Makanya kita jangan tertipu ya. Tapi terus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja meminta ampunan kepada Allah Ta'ala itu dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Dan kalimatnya wa atubu ilallah wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Bukan istighfar, taubat. Rasulullah SAW adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Kita lebih layak lagi senantiasa bertobat kepada Allah agar supaya tobat itu menjadi kebiasaan kita, dan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita terbiasa untuk senantiasa bertobat kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan bertobat. Basahkan lisan kita dengan banyak istighfar, banyak bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dari semua dosa-dosa kita. Ya, sayang waktu kita itu banyak terbuang ya. Apalagi kalau cuma nonton apa ya? Drama Netflix ya, apalah di HP itu, YouTube kayak gitu. Sayang. Sampai kita antri atau apa, jangan sampai kemudian daripada melongo culung-culung ninggalin untuk para dulu, lebih baik zikir.
banyak bertobat, katanya banyak membaca surat Al-Ikhlas karena pahalanya itu sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Isi waktu-waktu kita dengan perkara yang baik. Sayang, ini usia itu lebih mahal dari harta ya. Makanya kalau ketika sakaratul maut, seandainya manusia punya harta sebanyak 2 dunia saja, orang kata 2 dunia. Ini 2 dunia saja. Seandainya kita punya harta 2 dunia, kita minta tangguh hanya sedetik saja, diberikan waktu sedetik saja hanya untuk bertobat. Niscaya itu tidak diterima. Baru ketika itulah baru kita sadar bahwa waktu itu lebih mahal daripada harta. 2 dunia kita bisa beli, majan sadar sedetik hanya untuk kesempatan untuk bertobat. Wah, didubut. Baru ketika itu kita sadar betapa berharganya waktu. Kita terus berjalan. Ya. Jazakallah khair. Ada lagi? Kalau memanfaatkan waktu sebaik-baik, karena dia lebih mahal daripada harta, lebih mahal dari dunia beserta isinya. Kapan kita sadar? Minimal ketika sakaratul maut. Lebih menyesal lagi nanti di akhir. Menyesal. Orang yang sungguh-sungguh saja menggunakan waktunya dengan semaksimal untuk beribadah kepada Allah, dia menyesal. Kenapa saya tidak lebih dari ini? Kenapa saya tidak maksimal padahal saya bisa? Apalagi orang yang menyia-nyiakan. Betapa dia menyesal. Yang penyesalan itu tidak ada gunanya ketika itu. Hanya menjadi kesedihan. Ya, kalau dari sekarang mulai perhatikan waktu. Waktu terus berjalan. Kita berlari menuju kematian. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal? Perjalanan masih jauh ini perjalanan. Di barzah saja mungkin kita lebih lama. Hidup paling berapa tahun? 60-70. Di barzah bisa ratusan tahun. Para sahabat saja sudah 1400 tahun berada di barzah. Ini musimnya untuk bercocok tanam. Musimnya beramal. Ada sudah meninggal, itu musimnya hisab. Nggak bisa lagi beramal. Maka gunakan waktu yang singkat ini. Sudah kita masih jauh. Nanti ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada menempuh sirat. Jauh perjalanan, masih jauh. Baru kita istirahat setelah kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Negeri ini negeri perjuangan. Qad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kepayahan. Bersusah payah gitu. Di sini itu negeri untuk bersusah payah, berjuang. Negeri berjuang, maka jangan terlena. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Membuat antum lalai dari berbekal. Kata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Ya, cukup ya. Ya, makasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Semoga sedikit ini diterima sebagai amal soleh insyaallah taala. Semoga nanti kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita dan kita pulang dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Allah ampuni kita, Allah selamatkan kita dari api neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah. Naktafi bihadzal qadar wa astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.